Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita masih membahas tentang dengki dan bahayanya dengki pada diri seorang muslim. Kata Imam Ghazali pada pertemuan yang lalu dijelaskan bahwa kedengkian itu di antara kerugiannya adalah merusak amal ibadah. Malam hari ini Imam Ghazali akan menerangkan bahwa bahaya dengki yang kedua adalah orang yang dengki itu hidupnya penuh dengan keletihan, penuh dengan kepusingan yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Kata Imam Ghazali, wal hasudu huwal mu'adzabul ladzi la yurhamu. Perlu diketahui oleh kita bersama bahwa orang yang dengki itu orang yang batinnya tersiksa, yang tidak bisa dikasihani oleh siapa saja. Hidupnya banyak tersiksa yang tidak ketemu solusinya. Sebab dia punya badan kurus kerempeng, dia banyak sakit-sakitan, enggak bisa dikasihani karena dia enggak bisa bercerita kepada siapa saja. Andai datang ke dokter, lalu dokter tanya, "Pak, apa keluhannya Bapak ini kok jadi kurus kerempeng?" Lalu kita bercerita, "Dokter, saya itu kalau ada orang kebeli motor meriang. Saya itu kalau ada orang kebeli mobil puyeng. Saya itu kalau ada orang kebangun rumah stres. Kira-kira mau dongeng apa enggak? Mau dongeng apa enggak?" Maka tersiksanya dia tidak bisa dikasihani, dia letih, puyeng, capek, tidak ada manfaatnya sama sekali. Itulah kerugian orang yang dengki. Jadi pertemuan yang lalu, bahaya dengki, fasadut ta'ah, merusak amal ibadah yang dibangun capek-capek bas habis. Udah dijelasin contoh-contohnya pertemuan sebelumnya. Malam hari ini orang yang dengki adalah orang yang stres, sulit obatnya, enggak bisa dikasihani, enggak bisa ditolongin gara-gara dia punya kedengkian. Udah belum ya? Oh belum. Mati. Kata Imam Ghazali, wala yazalu fi adzabin daimin fid dunya, sehingga saudara, orang yang dengki itu sehari-harinya batinnya
tersiksa saban hari, siang malam dia stres. Orang yang dengki kerugiannya akan pulang pada dirinya. Saya mau dongengin dulu satu cerita menarik tentang bahayanya dengki. Zaman dulu ada seorang raja yang adil. Adil banget ini raja. Dia cinta sama seorang ulama. Ini raja demen banget sama seorang kiai dari perkampungan, namanya Kiai Badawi, dari perkampungan. Kata raja, tolong Perdana Menteri panggil itu kiai, saya pengen butuh nasihat itu kiai. Ini si Perdana Menteri memiliki kedengkian, khawatir apa yang dia rencanakan kepada raja ketahuan oleh raja, bakal dipecat si Perdana Menteri. Maka ketika dipanggil oleh raja, sebelumnya si Kiai Badawi ini dipanggil oleh si menteri ke rumahnya, dikasih makan bawang putih makanannya, lalu makan pete, makan jengkol yang mulutnya jadi bau. Kasih makannya. Dibilang habis dikasih makan, Pak Kiai dipanggil sama raja. Nanti malam habis makan bawang putih, makan pete, makan jengkol. Orang Padang nyebutnya jariang, begitu orang Padang. Itu si raja dibisikin juga. Raja, itu kiai ndak bener. Yang bener orang-orang bilang itu kiai luar biasa. Enggak, bukan apa-apa. Ama raja miring pikirannya, menuduh raja mulutnya bau. Dia bilang begitu sama saya, kurang ajar enggak? Yang benar, coba aja nanti malam Pak Tuan Raja panggil. Maka kemudian itu kiai malam datang ke rumah raja. Itu kiai di rumah raja tutup mulut-mulut, ngomongnya, iya baik Tuan Raja, baik. Kata raja, bener itu kiai menuduh saya mulutnya bau. Tandanya tuh kiai tutup mulut. Padahal tuh kiai bukan nuduh raja mulutnya bau, dia habis diundang oleh tuh menteri dikasih makan makanan yang bau. Akhirnya sesudah minta nasihat itu raja, karena udah dijadwalin, kirim kertas. Kata raja, ini bener, ini orang ini nuduh saya bau, tandanya nggak mau deket-deket dengan saya. Kata raja, akhirnya dikasih kertas, kiai, Pak Kiai, ini tolong anterin ke rumah Perdana Menteri, ke rumah Menteri Keuangan.
anterin ini surat ke rumah Menteri Keuangan. Tapi sebelumnya datang dulu ke Menteri Kehakiman, bagian yang ngurusin orang-orang bermasalah. Menteri Kehakiman. Keluarlah si kiai dari rumah raja, ketemu lagi sama si Perdana Menteri. Diomong, bagaimana Pak Kiai? Ya, raja minta nasihat luar biasa. Terus ya, saya dikasih surat ini suruh ngadep ke Menteri Keuangan, tapi sebelumnya saya suruh datang dulu ke Menteri Kehakiman. Tuh, kata si orang yang dengki, pasti mau dikasih duit banyak. Biasanya kalau dipanggil raja tuh mau dikasih hadiah. Kata si Perdana Menteri, karena tahu raja ini adil, baik, dia bilang, Pak Kiai biar saya aja yang ke rumah Menteri Kehakiman, jangan Pak Kiai, nanti urusan duit, nanti habis itu saya ke rumah Pak Kiai, namanya Kiai. Iya, baik. Begitu dibawa surat itu ke rumah Menteri Kehakiman, dibaca surat itu. Bila yang bawa surat ini sampai ke rumahmu, penggal lehernya. Isi suratnya, karena ini orang menuduh saya mulutnya bau. Begitu, maka datang itu yang bawa ke rumah raja, ke rumah Menteri Kehakiman, dibaca sama Menteri Kehakiman, enggak pakai lama-lama, langsung digorok, mati, kubur. Lalu kemudian sang raja kaget, di mana ini menteri ini enggak datang-datang ke istana. Ternyata menterinya mati, menterinya raja mati. Disebut dalam bahasa Arab wazir, menteri. Maka kemudian melihat Kiai selamat, suruh panggil lagi itu Kiai. Raja pengen tahu ceritanya bagaimana. Akhirnya dipanggillah Kiai Badawi ke rumah raja. Raja nanya, bagaimana ceritanya bisa Kiai ini selamat? Selamat yang mana ya? Raja akhirnya bercerita dulu. Saya mau tanya dulu dah sama Pak Kiai. Benar Pak Kiai itu menuduh saya mulutnya bau? Wah, enggak. Minta ampun Tuan Raja, enggak. Saya enggak, cuman saya sebelum datang ke rumah raja, ama itu Pak Menteri dikasih makan bawang putih, lalu makan pete, makan jengkol. Lah kan saya takdim sama raja, jangan sampai mulut saya bau kecium sama raja, makanya saya tutupin mulut saya. Oh begitu? Iya, kata si Perdana Menteri. Kata si Kiai, oh pantas kalau begini. Dia ngomong, duduknya jangan deket-deket raja, sebab raja itu kalau ente deket nggak mau raja. Oh, kata raja, emang orang dengki kayak begitu, nasibnya orang dengki terseksa juga. Iya, gitu. Akhirnya Kiai itu diangkat jadi Perdana Menteri oleh raja. Tuh Kiai begitu, karena dia Kiai yang sangat tulus. Begitu, jadi dia dengki
khawatir raja menghormati itu kiai, akhirnya dia sendiri di dunia udah mati. Begitu kalau sama tukang bikin film, difilmin itu kayak begitu tuh. Singkatnya, orang dengki di dunia tersiksa. Kenapa tersiksa? Sebab di dunia ini enggak akan lepas mau tinggal di daerah mana saja, mau tinggal di kampung mana saja. Ada saja Allah punya makhluk yang Allah muliakan, yang Allah kasih nikmat. Apa dia temennya, apa dia kenalannya, apa dia tetangganya, apa dia siapa, yang Allah kasih warungnya laris, yang Allah kasih rezekinya banyak, yang Allah kasih kepangkatan yang tinggi, yang Allah kasih berbagai macam kenikmatan ilmu yang banyak, yang Allah kasih majelisnya besar, yang Allah apa aja di dunia. Maka orang yang dengki akan capek. Gua puyeng tinggal di sini nih, gua mau pindah aja dari kampung sebelah. Sama, nanti ada yang kebeli motor juga, ada yang kebeli mobil juga, ada yang kebangun rumah juga, ada macam-macam. Dia puyeng lagi, pindah lagi, ketemu lagi, pindah lagi, ketemu lagi. Mau sampai kapan memiara kedengkian? Sehingga kata Imam Ghazali, orang yang dengki itu terus menerus batinnya tersiksa di dunia sampai dia pada akhirnya mati. Begitu. Orang yang dengki muncul gara-gara batinnya rusak, muncul penyakit-penyakit lain. Begitu tuh, saban hari rajin ke dapur ngecek gula gitu. Ada aja yang dicekin sama dia, ngecek tensi darah, karena puyeng. Karena orang ada yang seneng, ada yang dikasih derajat tinggi, ada yang dikasih ilmu banyak, ada yang dikasih pengaruh, ada yang dikasih dagang laris. Nggak bakal berhenti jiwanya, akhirnya jadi rusak. Ini baru berbicara siksaan di dunia, siksaan di dunia. Wal adzabul akhirati asyaddu wa akbar, dan nanti siksaan di akhirat lebih besar dan lebih dahsyat lagi. Wong dia tidak ridho sama takdir yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Ngapa dia mau ngatur-ngatur Tuhan? Mau ngapa dia mengomentari apa yang Allah atur di dalam kerajaan Allah? Maka dia batin tersiksa, mata kalbunya tertutup, karena di dunia enggak bakalan lepas dari apa yang diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara kegagalan demi kegagalan yang akan didapat oleh orang yang dengki, enggak ada keuntungan buat dirinya. Yang ada dia pusing mengomentari pekerjaan orang lain, tidak fokus pada dirinya, apa yang dia harus capai di dalam hidup dan kehidupannya. Kata Imam Ghazali, jadi bagaimana supaya kita lepas daripada kedengkian yang ada? Kita fahami bahwa kita sebagai hamba Allah, supaya kita faham bahwa seorang hamba itu tidak akan mencapai derajat iman yang sesungguhnya bila kita tidak turut senang
kepada orang lain yang diberi kesenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seorang kamu sebelum mencintai orang lain seperti mencintai diri sendiri. Diri kita kalaulah kita derajatnya tinggi dikasih oleh Allah, kita senang, kita juga kudu senang kepada orang lain yang dikasih derajat yang tinggi. Diri kita kalau dikasih dagang laris senang, kita juga kudu turut senang kepada orang lain yang dikasih dagangnya laris. Diri kita senang kalau kita memiliki harta yang banyak, kebeli motor, maka kita juga kudu senang kalau ada orang lain kebeli motor. Diri kita senang kalau kebeli mobil, maka orang lain kebeli mobil, kita pun juga kudu turut senang. Maka solusi menghindari diri dari penyakit kedengkian, kudu turut bahagia bila ada orang lain diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kudu turut senang melihat orang lain diberikan kesenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan seyogianya sebagai mukmin yang pengen selamat dari dunia sampai akhirat, pengen mengikuti tarekat nabawiyah, ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin hendaknya ikut andil kepada orang lain dalam suka maupun duka. Kalau ada orang lain senang, turut bahagia. Kalau ada orang lain berduka, turut prihatin. Bila ini terus dilatih di dalam diri kita, melihat orang lain senang, turut senang, melihat orang lain susah, turut berduka, turut ikut prihatin, maka ini orang akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana orang lain? Maka lihat saudara-saudara kita, ada yang demo lah apa yang terjadi di Palestina, ada yang doa malam, ada yang doa habis sholat. Bagaimana orang lain dikasih lepas dari kesulitan, emang apa? Kan orang lain nggak ketemu. Memang sudah sewajarnya seorang muslim turut sedih bila ada orang lain lebih-lebih seagama mengalami kesusahan, maka turut juga prihatin. Sebab apa? Kata Imam Ghazali, fal muslimuna kal bunyan. Orang muslim itu di mata orang lain ada dua gambaran yang diberikan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita di mata orang lain, orang ini harus ditaruh di hati kita dua hal. Yang pertama, kaya bangunan Masjid Al-Abrar. Ini bangunan masjid ini tidak berdiri sendiri. Banyak instrumen, banyak unsur yang terjadi pada masjid yang bagus dan megah ini. Ada pasir, ada air, ada semen, ada batu bata, ada segala macam. Maka segala macam ini menjadi satu, maka kemudian itu menjadilah bangunan yang kokoh. Kata Nabi, muslim itu laksana satu bangunan, satu dengan yang lain
saling menyokong, satu sama lain saling mendukung, satu sama lain saling menguatkan, bukan satu sama lain saling meruntuhkan. Itu namanya disebut muslim itu kayak satu bangunan. Satu bangunan. Begitu juga Nabi memberikan gambaran seorang muslim itu kayak satu tubuh, kayak badan. Badan ini ada tangan, ada kaki, ada pala, ada segala macam, ada tulang, ada daging. Yang kalau sakit perut, yang lain ikut sakit, jadi lemes, tangannya, palanya, muanya ikut sakit. Kenapa? Karena menyatu. Inilah kita kudu nyontoh. Kalau ada orang lain itu sehat, berarti yang lain juga ikut sehat, turut namanya. Begitu, bangunan kokoh, maka yang lain juga jadi kokoh. Maka hidup berbangsa bernegara sama. Berbagai instrumen dan elemen masyarakatnya harus saling sokong menyokong. Bila satu sama lain saling mendengki, akhirnya bangunan bernegara bisa porak-poranda, ancur-ancuran. Tapi karena kita kajiannya tasawuf, kalau kita pengen bahagia, maka ada orang lain bahagia, kita upayakan kudu turut bahagia, turut senang, turut syukur. Itu begitu. Kalau ada orang lain susah, maka kita kudu turut prihatin, sebab ini adalah kunci menghilangkan kedengkian dari diri kita, salah satunya. Yang kedua, kalau kita pengen menghilangkan kedengkian dari kita punya jiwa, kita pikirin, dengan kita dengkiin tuh orang, enggak bakal jadi jatuh juga. Wong yang angkat derajat dia adalah Allah. Yu'ti mulka man tasha wa yu'izzu man tasha wa yudhillu man tasha. Semuanya Allah ngasih kenikmatan sama orang siapa yang dia kehendaki, dia muliakan siapa yang mau dimuliakan. Yu'izzu man yasa, yudhillu man yasa, yu'til mulka man yasa, lam yu'til mulka man yasa. Terserah Allah semuanya. Maka kalau kita pengen menghilangkan kedengkian daripada kita punya hati, maka pikirin, kita didengkiin, apa keuntungan yang kita dapat? Enggak ada. Yang ada kepusingan demi kepusingan yang ada di dalam jiwa kita. Ini adalah kerugian besar dalam hidup dan kehidupan kita. Begitu, karena kita menolak aturan-aturan Allah. Bila kita menolak aturan Allah, ini bakal rugi. Bagi kita yang didengki, ndak usah marah dengan orang yang dengki. Tapi kita kalau didengki orang, kita doain, moga yang dengki ini ama kita diberi sehat walafiat, diberi panjang umur. Kenapa? Karena jangan disumpahin, jangan. Moga yang dengki ini mampus, jangan. Kalau mampus, kitanya mampus juga. Kalau film tuh musuhnya mati, maka filmnya berhenti. Maka kalau kita pengen terus film ini, kita doain yang dengki biar panjang umur, biar terus saja. Jadi filmnya akan terus. Jadi jangan kita marah sama yang dengki, jangan, doain. Moga yang dengki sama saya panjang umur, sehat, begitu. Emang apa? Lah kalau dia mati kita berhenti.
Di dalam sebuah perfilman begitu, Allah bikin film begitulah. Kalau musuhnya udah mati lah jagoan ini, ya habis filmnya, mati juga kita. Maka kita doain yang dengki itu jangan sampai mati, biar kita terus derajatnya tinggi. Doain aja. Kayak pohon mangga, lihat pohon mangga dilemparin pakai batu sama orang, dibalasnya buah mangga, kan enak. Dilemparin pakai batu kan sakit, tapi dia nggak balasnya kasih buah, kan bagus. Terus aja. Ini namanya cara kita menghindarkan diri daripada penyakit kedengkian. Kata Imam Ghazali, bila Anda tidak berupaya menghilangkan sifat dengki dari dalam hati Anda, maka mendingan Anda ngaji tasawuf, ngaji mengolah jiwa, ngaji tentang akhlak hati, ngaji menata hati. Itu lebih tinggi hadir di majelis ilmu tasawuf dibanding ngaji fikih beribu-ribu kali tempat. Dibanding kita belajar ilmu fikih di 1000 tempat, masih tinggian duduk sekali di dalam belajar ilmu tasawuf. Buat ngapain kita pakai belajar ilmu fikih kemana-mana? Ini bagaimana kalau kita umroh, tawaf, tapi kita kondor. Tahu kondor nggak? Begitu. Ini kita pakai apa namanya ya? Pakai, ya ada alatnya tuh. Ini umrohnya bagaimana nih? Pakai yang berjahit ini. Kudu dam apa enggak? Daripada belajar kayak begitu-begitu. Nawadirul Furu' namanya bahasa Imam Ghazali. Daripada belajar ilmu yang kayak begitu, udah mendingan belajar ilmu ngerapihin hati aja. Deresin ilmu tasawuf, belajar ilmu ngebersihin hati, sebab nanti Tuhan pandang adalah hati yang bermanfaat di akhirat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Qalbin salim tuh hati yang sehat, dan Tuhan pandang itu hati. Dibanding Anda memperbanyak belajar ilmu fikih yang jarang-jarang, wis masih mendingan Anda dalemin ilmu akhlak tasawuf untuk membersihkan penyakit-penyakit hati yang semacam dengki ini. Ini aja nih konsep ngerapihin penyakit hati. Orang yang tidak mau duduk di majelis ilmu akhlak, pastikan bisa terjangkit penyakit-penyakit hati. Kalau ilmu akhlak, dah kita nggak mau pusing, mau mikirin tuh yang dikomentari di gardu yang kagak. Ngapa itu orang baru lahir udah jadi ketum partai aja, yang kayak begitu dikomentari begitu. Dapat gaji ya juga kagak, namanya kongres, kongko ora beres. Mau ngapain? Udah dah, masih bener ngurusin diri aja. Waktunya nanti nyoblos. Jangan dibikin susah. Begitu hidupnya, dibikin gampang aja. Dalam hidup ini jangan dibikin susah. Ini yang paling penting di dalam kita punya diri lah. Ngomentari yang ini, ngomentari itu, udah kita benerin jiwa aja, dandanin hati kita agar supaya kita hilang dari hati kita akhlak-akhlak yang tercela, sebab ini berbahaya pada ibadah-ibadah kita.
Singkatnya saudara, tidak kurang dari 5 perkara yang berbahaya pada diri seorang muslim bila dalam dirinya ada penyakit kedengkian. Yang pertama, fasadut ta'at. Yang pertama, rusaknya ganjaran-ganjaran pahala yang dicari dengan berletih-letih habis bila kita ada kedengkian di dalam hati kita. Yang kedua, kita mendapatkan kepusingan, keletihan, kesetresan yang tidak bisa dikasihani karena enggak ada yang bisa ngobati kecuali diri kita sendiri. Yang kedua, yang ketiga, kita akan melakukan tindakan keburukan dan kejahatan karena pikiran kita mikirin kemajuan orang lain, bagaimana cara menggagalkannya, bagaimana cara menjatuhkannya. Akhirnya perbuatan buruk, perbuatan negatif, perbuatan dosa yang ini yang kita lakukan. Yang keempat, kita akan buta mata kalbu kita, tidak paham dari apa yang disebut qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak paham tentang hikmah dari apa yang Allah ciptakan di jagat raya ini. Yang kelima, bahaya kedengkian, kita tetap akan gagal, kita tetap akan hampa, tidak ada kebaikan, segala rencana yang kita buat selalu bakalan gagal dan gagal karena kita tidak memahami dari apa qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana makhluk yang macam-macam ini, di mana tempat, di mana daerah mesti ada yang diangkat derajatnya oleh Allah, ada yang diberi ilmu banyak oleh Allah, ada yang diberi maju usahanya oleh Allah, ada macam-macam, dan ini adalah bentuk kerugian-kerugian yang ada pada diri kita. Karena itu buang sifat yang buruk, sampai-sampai diajarkan dalam agama ketika kita cebok saja, kita doanya Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi, ya Allah bersihkan hati saya dari akhlak buruk munafik. Kenapa cebok itu baca doa itu? Karena yang paling penting bukan sekedar kebersihan lahir, tapi yang paling penting kebersihan batin dari akhlak-akhlak buruk yang muncul dari kedengkian. Berkat dengki ini bakal muncul ghibah, dari dengki ini bakal muncul riya, bakal muncul berbagai macam keburukan, sum'ah, segala macam dari akhlak-akhlak tercela. Bila dalam diri seseorang ada kedengkian, maka bersihkan hati dari akhlak-akhlak tercela. Inilah yang Nabi sampaikan, ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Di dalam diri manusia ada daging yang kalau dia sehat, yang lain akan jadi sehat, yang kalau dia baik, yang lain akan jadi baik. Namun sebaliknya, kalau dia rusak, yang lain pun akan jadi rusak. Begitu, dan itu sangat berbahaya. Itulah yang disebut qalbu. Oleh karena itu, mari kita berupaya menjaga hati kita dari penyakit-penyakit tercela, membuang dari diri kita dari akhlak-akhlak buruk semacam dengki ini. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita di dunia, di akhirat. Allah bersihkan diri kita dari akhlak-akhlak yang tercela. Allah isi jiwa kita dengan akhlak-akhlak yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Segini ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya?
sebelum doa dipersilahkan. Wallahu a'lam. Baik. Waalaikumsalam. Iya, kalau kita duitnya buat sedekah untuk orang lain niatnya kita, lalu kemudian kita mau pakai untuk kita, bagaimana ya? Terserah jiwa kita aja. Niat kita pengen berbagi sama orang lain, lalu kemudian kita nggak gunakan, maka kategorinya akhlak buruk kita, yaitu kita tidak jujur pada diri sendiri. Niatnya kita pengen berbagi untuk orang lain, pada akhirnya kemudian kita gunakan untuk diri sendiri. Ini termasuk bukan akhlak yang baik. Lain cerita, kemudian kita niat ini uang buat sedekah, lalu duit kita belum bisa diambil karena kita punya deposit, kata banknya ini nggak bisa, kita pinjam dulu, lalu kemudian nanti bakal diganti. Ini namanya disebut lain cerita. Tapi kalau kita kemudian niatnya kita mau berbagi, lalu kemudian kita enggak berbagi, ini akhirnya menjadi buruk dari segi akhlak. Kurang lebih demikian dari segi akhlak. Wallahu a'lam. Namanya tidak siddiq fil azmi, namanya bahasa Imam Ghazali, tidak jujur pada niat yang dia susun dalam hidupnya, begitu. Wallahu a'lam. Begitu. Sudah? Baik, kalau sudah kita baca Fatihah, duduk di majelis ilmu, mudah-mudahan Allah limpahan barokah kepada kita, umur kita barokah, rezeki kita barokah, usaha-usaha kita barokah, keluarga kita barokah, anak keturunan kita barokah, teman-teman kita barokah, lingkungan kita barokah. Allah beri kita semua barokah dunia, barokah akhirat. Amin. Al-Fatihah.